bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam waktu kita senantiasa bersyukur di malam ini Allah Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melanjutkan kegiatan kita, rangkaian ibadah yang mustaqil, rangkaian ibadah yang berterusan. Bahkan kita berharap demikian dengan keluasan Allah Ta'ala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita senantiasa berada dalam keadaan tauhid hatta sampai kita meninggal. Karena memang maksud Allah Ta'ala ciptakan kita adalah untuk hamba kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Sehingga di antara kebaikan tauhid yang terbesar salah satunya yaitu orang yang akhir kalamnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dapat jaminan dari Rasulullah SAW dia akan dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi, sehingga di malam ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan yang sederhana. Kita tahu bahwa pensyariatan puasa Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan penyebutan bagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayat. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an al-ayat. Sehingga di situ digabungkan antara penamaan penyebutan bulan dan Ramadan. Namun di tempat yang lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan syahr, seperti la taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari ataupun 2 hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa hadis yang menyebutkan la taqulu Ramadan, jangan kamu ucapkan Ramadan karena Ramadan adalah asma'un min atau ismun min asma'illahi ta'ala, salah satu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa hadis itu secara riwayat yang dhaif dan secara makna juga ghairu shahih, tidaklah benar. Dan tidak ada bahwa salah satu dari nama Allah itu Ramadan. Ya, sehingga tidak apa-apa mengucapkan Ramadan atau bulan Ramadan, tidak ada masalah. Kalau diyakini itu salah satu nama Allah, berarti bulan Ramadan bulannya Allah, kan gitu ya. Padahal Ramadan benar itu memang semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh waktu yang Allah ciptakan itu semua milik Allah. Tapi Ramadan bukanlah nama, ya, salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mulianya itulah di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya, diturunkan Al-Quran. Dan diturunkannya Al-Quran yang dimaksud adalah awal turunnya Al-Quran. Dan pensyariatannya itu di dalam ayat itu disebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian itu menyaksikan bulan Ramadan, ya, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Menyaksikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diawali dengan nampaknya hilal, yaitu tanggal 1 bulan Ramadan, sampai kemudian bulan itu habis. Ya, bulan itu habis. Terkadang pada satu keadaan bisa 29, dan itu yang paling kebanyakan. Namun terkadang pada beberapa keadaan itu menjadi 30 karena sesuatu hal. Kemudian kita tahu bahwa puasa itu terbagi, kaitannya dengan puasa itu kan ada puasa yang wajib, ada yang puasa sunnah. Sementara puasa yang wajib itu para ulama menjelaskan ada 3 macam. Yang pertama shaum Ramadan.
yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, sehingga puasa di bulan Ramadan ini kalau bertabrakan dengan puasa wajib lainnya tidak boleh ya. Puasa wajib lainnya itu menggugurkan untuk dia mendahulukan puasa tadi, walaupun itu kotor, sekalipun itu kotor. Karena haknya dari Ramadan itu manakala seorang dia tidak punya udzur, puasanya di bulan Ramadan itu di hari-hari di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang kedua adalah puasa kafarah. Puasa kafarah. Puasa kafarah itu terkadang bisa dikarenakan sebuah pelanggaran. Ya, pelanggaran salah satu contohnya adalah orang yang dia sumpah, melakukan sumpah, ya, dengan sumpah yang akid, sumpah yang sah hukumnya. Karena kalau sumpahnya itu tidak sah hukumnya, itu manakala terjadi al-hid, yaitu pelanggaran terhadap sumpahnya, memang ada yang berpendapat berlaku kafarah. Tapi pendapat yang lebih kuat yang mengatakan tidak ada kafarah, tapi dia wajib, yajibu alaihi an yatub, wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya sumpahnya itu sah kemudian terjadi hid, terjadi pelanggaran atas sumpahnya, walaupun sumpahnya untuk perkara yang mubah, untuk perkara mubah, ya, karena pelanggaran melakukan sumpah untuk perkara mubah itu hukumnya boleh, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sehingga di situ manakala terjadi pelanggaran, ya, kan ada beberapa alternatif, paling tidak ada empat, ada empat. Dan salah satu itu alternatif yang terakhir itu adalah puasa 3 hari. Dan kapan puasa 3 hari itu dan bertemu dengan Ramadan, ya, tidak boleh kemudian diniatkan dua, puasa Ramadan dan kafarah sumpah. Karena ini dua ibadah yang tidak bisa dijamak, tidak bisa digabungkan. Yang satu ketaatan, yang satu bentuk penutupan dosa. Ya, satu ketaatan yaitu puasa Ramadan itu rukun, dan ini penutupan dosa. Berbeda dengan puasa-puasa lain, terkadang ada yang bisa digabungkan. Ya, biasanya di dalam puasa sunnah. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah puasa nadar. Puasa nadar itu termasuk puasa yang wajib. Ya. Dan yang kita bahas itu adalah puasa Ramadan. Dalam perkara ini karena agungnya puasa Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, sebagian hukum-hukum puasa itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari seluruh rukun Islam. Dari seluruh rukun Islam. Baik itu adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, ya, serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala haji dan puasa. Itu diantara yang disebutkan penekanannya sangat kuat. Tentu pertama kali itu tauhid. Dalam Al-Quran banyak kali disebutkan. Kemudian sholat itu bahkan tidak sekedar sholatnya, bahkan penyebutan mawaqitush sholat disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula penyebutan tentang surutus sholat, yaitu wudu, itu pun disebutkan. Bahkan pengganti daripada salah satu surutus sholat atau syaratus sholat yaitu wudu, itu bahkan disebutkan tayamum kaifiyahnya di dalam Al-Quran. Karena agungnya ibadah yang dipersyaratkan dengan syarat untuk raful hadas. Walaupun tayamum sebagian pendapat ulama mengatakan bukan mengangkat hadas, tetapi mubihus sholat, pemboleh sholat. Makanya di tempat kita itu kalau ada orang sholat menjamak begitu dan safar, kemudian bahkan kosor, tidak dapati air, tayamumnya setiap sholat. Karena tayamum tidak mengangkat hadas menurut pendapat yang banyak dipakai di tempat kita. Di pelajaran-pelajaran sekolah itu mubihus sholat, laisa bukanlah itu raf'al hadas, tayamum laisa raf'al hadas. Artinya membolehkan sholat, tapi hadasnya masih lazim pada diri seseorang. Namun jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
memang pendapat tersebut, ada pendapat yang lain yang mengatakan itu mengangkat hadas. Karena mengangkat hadas ya kalau tidak didapati pembatal-pembatalnya, laisa pujidan nawakit-nawakitnya itu nggak didapati, ya sudah, berarti satu tayamum bisa untuk beberapa sholat. Ini konsekuensi kadang beda pendapat itu berefek ya, berderivat, itu kemudian akan ada konsekuensi amal setelahnya. Karena memang fikih itu luas ya, fikih itu luas. Dari dalilnya aja fikih itu lebih luas dibandingkan akidah. Kalau akidah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas nggak diberlakukan, qiyas nggak boleh dipakai dalam hal akidah. Adapun isma itu maklum menguatkan, walaupun dalam akidah ada sifatnya perkara-perkara yang diperselisihkan tapi sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit. Kemudian kalau dalam bab fikih itu memang sumber hukumnya Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, qiyas. Karena ada 4 ini otomatis pembahasannya mesti lebih luas, sehingga mungkin kan terjadi perbedaan tanawub ya, ataupun ikhtilaf ya, khilaf. Hanya saja tanawub itu khilaf itu ada khilaf yang tatut itu bertentangan ya. Ada yang khilaf tanawubiyah itu permacaman, orang sujud pakai 2 ini, orang sujud pakai 2 ini, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Orang mengatakan amin pakai matobi juga amin, atau seorang mengucapkan amin, tidak ada masalah seperti itu. Karena di qiraah Imam Hafiz ya, yang banyak diterapkan di Indonesia itu boleh alif hamzahnya itu adalah 2 sampai 6 harokat. Ya, demikian pula kasroh pada mimnya itu boleh sampai 2 sampai 6 harokat. Tapi yang berpendapat misalnya matobi'i semua ya cuma 2 harokat semua gitu. Ya, itu memungkinkan. Cuma jadi masalah itu kan kalau imam itu dia mulai amin gitu loh. Itu kan Nabi mengatakan fa'aminu, beraminlah kalian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikarenakan barang siapa yang aminnya itu mencocoki dengan aminnya para malaikat, itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya imam, kan gitu. Sehingga di situ ya, aminnya misalnya imamnya tabi'i 2 harokat, itu ya hendaknya makmumnya ngikuti aja supaya Tapi misalnya itu kemudian beda, kemudian ada kebersamaan, pun sebenarnya itu tidak menyelisih daripada hadis tersebut. Karena mendahului sedikit semua gerakan, semua perbuatan imam yang bohir, bacaan sahriyah, yang jahriyah, kemudian gerakan, kemudian ucapan seperti takbir, itu semuanya ba'dal imam ila takbir, kecuali amin. Kalau amin itu dianjurkan untuk bareng ya, sehingga para ulama menyebutkan ketika imam mulai A langsung jamaah mengikuti A, langsung ikuti bareng gitu. Oleh karena itu shaf yang paling belakang itu agak repot gitu. Shaf yang depan kan lebih bisa mengikuti ya, lebih bisa mengikuti. Tidak sekedar itu, bahkan takbir juga bisa, kemudian sujud juga lebih bisa mengikuti imam dibandingkan yang shafnya paling ujung. Makanya shaf lebih di depan itu lebih utama dibandingkan shaf yang setelahnya. Kemudian balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya adalah kaitannya dengan puasa. Puasa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai tafsirnya, sampai rinciannya. Karena kewajiban-kewajiban yang sangat penting itu biasanya tidak cuma disebutkan secara rinciannya di dalam hadis, tapi rinciannya juga disebutkan di dalam Al-Quran. Perkara-perkara yang sangat penting atau perkara-perkara yang memungkinkan terjadi pelanggarannya dasar, itu biasanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya,
Contoh yang bukan terjadi pelanggarannya dasar, pelanggarannya dasar misalnya tentang adab minta izin. Adab minta izin itu disebutkan di dalam Al-Quran. Karena mau masuk ke kamar orang tua, ya di 3 waktu, dilarang di 3 waktu, atau kemudian di waktu-waktu yang lain. Ini berlaku untuk siapa, mesti izin, yang tidak izin siapa, itu dirinci gitu. Termasuk pula pelanggarannya yang dasar, salah satu pelanggarannya yang mungkin terjadi banyak itu mawaris. Makanya mawaris itu disebutkan banyak sekali rinciannya di dalam Al-Quran. Salahnya surat An-Nisa. Dari awal surat An-Nisa, kemudian pertengahan itu mulai tidak. Tapi di bagian akhir itu disebutkan lagi, yaitu tentang hukum-hukum mawaris. Kenapa? Karena memang pelanggarannya banyak gitu. Ya, karena kalau nggak diperhatikan mesti akan terjadi pintu-pintu kedoliman yang sangat banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam puasa juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan bagi kalian, kutiba itu maksudnya furidu. Artinya difardukan atas kalian itu berpuasa. Sebagaimana telah difardukan untuk orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau dimaksud supaya kalian menjadi orang bertakwa, bulan Ramadan itu bulan takhusus bil ibadah. Bulan untuk mengkhususkan ibadah, pengkhususan ibadah supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak mungkin takwa itu kecuali dicapai dengan ibadah. Ya, makanya ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sembahlah oleh kamu sekalian Rabb kalian dan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian menjadi bertakwa. Jadi tidak mungkin takwa itu tanpa ibadah. La mungkin. Tidak mungkin. Ya. Atau memang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang untuk bisa dikatakan puasa, kalau di dalam berpuasa dia menjalankan apa yang menjadi sifat puasa itu sendiri. Sifat puasa itu takwa. Kenapa takwa? Karena hal yang sifatnya mubah itu ditinggalkan. Karena Allah Ta'ala, kalau yang mubah saja itu ditinggalkan, berarti yang haram itu harus lebih ditinggalkan lagi kan gitu. Sehingga hendaknya puasa itu takwa. Oleh karena itu kalau orang puasa tapi dia masih melakukan keharaman secara fikih hukum puasanya sah, namun dia tidak dikatakan berpuasa. Karena ajaran puasa yaitu takwa tidak ada, maka bisa dikatakan fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang dia tidak meninggalkan maksiat, sekalipun dia meninggalkan pembatal-pembatalnya, makan, minum, demikian pula menghubungi istri dan pembatal-pembatal yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ayyamam ma'dudat. Dia pada hari-hari yang telah ditentukan bilangannya. Hitungan bilangannya telah ditentukan. Makanya kemudian manakala didapati ketidakmampuan, entah itu sakit ya, entah sedang safar, itu pun diterangkan. Karena keadaan manusia itu kan macam-macam. Kadang dia sembuh, kadang dia sehat, kadang dia sakit. Dan ini menunjukkan bahwa di antara hukum yang sangat penting di dalam berpuasa, kaitannya dengan puasa adalah keadaan sakit. Keadaan sakit. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kalian itu keadaannya itu maridun. Ya, sebenarnya ini kan mubtada, faman kana minkum maridun. Atau dia berada dalam safar, ala safarin, ya berada dalam keadaan safar. Maka hitungannya untuk mengganti min ayyamin ukhra pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu selain hari-hari diharamkan berpuasa, seperti Idul Fitri,
dilarang untuk berpuasa. Hari-hari lain itu boleh kecuali ya hari-hari seperti ayam tasyrik, hari Idul Adha. Adapun yang lainnya diperbolehkan ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada dua hukum yang perlu diperhatikan. Yang pertama hukum orang sakit, dan yang kedua adalah hukum orang sedang berada dalam safar. Sakit itu dijelaskan oleh para ulama ada 3 macam. Sakit yang pertama di mana puasanya itu ya tidak mempengaruhi sakitnya. Ya. Artinya sakitnya tidak terpengaruh dengan sebab puasanya. Nah, ini biasanya adalah maradun yasir, sakit-sakit yang ringan, yang sederhana. Maka yang seperti itu wajib dia puasa. Ya, wajib dia berpuasa. Contoh misalnya flu, antara dia puasa atau tidak, flu-nya ya segitu, sakitnya segitu. Tapi kalau dengan sebab puasa flu-nya jadi 2 kali lipat, ini ada beda lagi puasa. Kemudian yang kedua, sakitnya itu menjadi berat karena puasa, tapi tidak sampai memadoroti, namun menambah beratnya bagi dia, tapi tidak sampai membahayakan. Ukuran membahayakan apa? Ukuran membahayakan itu ada 2. Ta'akhur sehatihi, terlambat sehatnya. Yang kedua, ziyadatu maradi, tambahnya parah sakitnya. Nah, itu yang dikatakan mador, memberikan bahaya. Maka kalau keadaan tidak saya madoroti, walaupun kadang menambah kepayahan, ya, maka hukumnya makruh berpuasa. Ya, makruh. Artinya kalau makruh, ya lebih utama untuk diambil aja, tidak puasa gitu. Ya. Tapi kalau indal hajat, kalau ada hajat yang mendesak, kemakruhan itu boleh dilakukan. Allah Ta'ala. Ya, hukumnya tidak makruh menjadi boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, sakitnya itu mermadoroti, membahayakan. Ya, maka kondisi seperti itu puasa haram baginya. Dan para ulama menyebutkan pada penyakit tertentu, salah satunya itu penyakit gula, diabetes, itu pada kondisi tertentu tidak boleh puasa. Ya, karena ada, saya pernah dapati itu gula darah itu kan normalnya sekitar 100 berapa gitu. Dia tuh waktu sahur itu sudah minum obat, dan siang itu ya koma gitu. Dia puasa saya tulis, ya, ini sampai berapa itu? Itu sampai pandangan itu hitam semua, kayak dibawa ke rumah sakit. Ya, nah itu tidak boleh seperti itu. Makanya terkadang hal-hal seperti itu butuh dikonsultasikan dengan orang yang ahli, dokter dan semisalnya, ya. Tidak dan sembarangan, ya. Itu hukumnya haram berpuasa. Kemudian yang kedua safar, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama safar ini ada 3 bulan. Jadi puasanya memberatkan dengan masakoh yang berat tanpa ada kemungkinan lain kecuali masakoh yang memberatkan. Ya, masakoh yang memberatkan. Sudah perjalanan safar itu ada kitabun minal adab, ada masakoh, potongan dari adab, ada masakoh. Masih ditambah berpuasa, kemudian masakoh yang menjadi berat, sampai kemudian dia terhindar atau terpaling dari aktivitas-aktivitas yang selayaknya, ya. Maka hukumnya haram dia berpuasa. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, ulaika humul usah. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Tatkala Fatul Makkah, ada sebagian kaum Nabi sudah dalam posisi berbuka. Pada saat berbuka itu beliau minum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya apa? Makruh. Tapi Nabi ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan taklim. Taklim bagi Nabi hukumnya apa? Fardhu ain. Ya, karena itu ilmu baru. Beda kalau ilmunya adalah ilmu setelah disampaikan, itu menjadi kifayah.
Tapi pada saat beliau menyampaikan ilmu baru, urut warid hadis yang baru, warid pembahasan yang baru, maka ini hukumnya fardhu kifayah bagi Nabi. Nabi kemudian ingin mengajari dalam bentuk sebuah praktek amal supaya manusia tidak merasa berat. Supaya manusia tidak merasa berat. Karena kadang kalau hanya dikatakan tapi nggak ngamal, itu kadang masih agak dalam hati kurang mantap. Makanya praktek itu juga bentuk tarbiyah yang agung. Nabi di dalam perjanjian Hudaybiyah itu sudah memerintahkan, ayo ta'awul, di sini cukur. Tapi satu pun sahabat tidak ada yang bangkit. Maka salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam, Ummahatul Mukminin, beliau memberikan saran kepada Nabi untuk beliau keluar langsung, nggak usah berbicara, langsung cukur. Maka beliau langsung bercukur, para sahabat pun langsung mengikuti. Ya, ini menunjukkan bahwa terkadang pada keadaan tertentu atau jenis perintah tertentu, walaupun lisan sudah mengucapkan, itu bisa berat untuk mengamalkannya, sehingga perlu ditambah dengan bukti amalan. Nah, ini salah satu dari bentuk tarbiyah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi sampai berdiri agar supaya tidak merasa berat mereka berbuka. Lebih-lebih berbukanya itu sudah setelah asar. Setelah asar dikit lagi kan buka. Setelah asar, nah itu setelah asar eman-eman utang gitu. Sudah dari bagi. Tapi masalahnya syariat itu bukan masalah utang atau utang, untung atau rugi, bukan masalah itu gitu. Tapi ini masalah syariat. Maka Nabi memberikan contoh, dikhabarkan kepada Nabi ada sebagian manusia merasa berat untuk berbuka. Dan beratnya saat itu, payahnya saat itu nampak pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka Nabi mengatakan ulaika humul usah, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Puasa dikatakan bermaksiat. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kemungkaran itu bisa terjadi dalam keadaan taat. Makanya di dalam taati itu tidak boleh ifrat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh tafrid. Tafrid apa? Mengenteng-entengkan, tidak boleh. Mau berlebihan tidak boleh, mengenteng-entengkan tidak boleh. Ya, makanya di antara bentuk fikih itu adalah taisir, memberikan kemudahan. Namun memberikan kemudahan bila ifratin wala tafridin. Memberikan kemudahan tapi jangan sampai menjadikan orang berlebih-lebihan, dan jangan sampai menjatuhkan pada sikap bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan. Nah, itu pentingnya ilmu supaya ditempatkan pas. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian perkara, ya, yaitu perkara safarnya itu memberatkannya, memberatkan. Tetapi memberatkannya itu tidak sampai sifatnya dipastikan. Ya, terkadang pada sebagian orang kuat, terkadang ada sebagian orang tidak. Ya, karena hukum itu ala bola balihi, ya. Hukum itu sesuai dengan dominannya gitu. Ya, maka kondisi seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hukumnya makruh untuk berpuasa. Biasanya nampak dia akan melakukan tindakan yang tidak biasa. Misalnya dia punya pelayan, saya dipayungi gitu loh. Kemana-mana kalau pergi dipayungi, ya itu berarti memberatkan. Tapi kalau dia dipayungi atau tidak dipayungi, ya dia tidak dipayungi pun tidak ada masalah gitu. Enggak biasa, tidak memberat-beratkan dirinya, maka yang seperti itu adalah hal yang lebih utama. Ya, sehingga pembagian yang ketiga antara puasa dan berbukanya keadaannya hampir sama, tidak sama, hampir sama, hampir sama. Maka keadaan seperti ini lebih afdal berpuasa. Ya, lebih afdal berpuasa karena 3 alasan. Alasan yang pertama itu di dalam menunaikan lebih mendekati dari maksud. Maksud puasa kan puasa Ramadan. Kalau utang, puasanya namanya puasa Qadha Ramadan. Dan puasa Ramadan utamanya tetap di bulan Ramadan. Ini alasan yang pertama. Jadi muwafaqatu al-waqt, mencocoki dari sisi waktu. Kemudian alasan yang kedua
Ya, alasan yang kedua itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala musaraah, ya, musaraah fi sukutid dhimah, yaitu bersegera di dalam apa? Di dalam menggugurkan tanggung jawab. Ya, bersegera di dalam menggugurkan tanggung jawab. Dan orang yang punya hutang itu walaupun seneng-seneng di Idul Fitri pikirannya iki sik poso apa? Sik poso Syawal, sok nyaur utang, kepikiran. Ya, sehingga apa? Dimahnya itu masih ada di pundaknya. Dan yang ketiga, adanya kebersamaan dengan kaum muslimin. Dan ibadah bareng-bareng itu dari sisi kemudahan, dari sisi pahala itu lebih besar pahalanya. Ya. Kalau dari kemudahan juga poso nek pas utang kodok gitu loh. Di rumah yang lainnya nggak puasa, apalagi pas masa enak, nah itu butuh effort gitu. Akhirnya agak repot, gimana gitu. Nah itu diantara sudah lebih berat gitu. Beda kalau bareng sama-sama. Misalnya lapar ya, yang lain aku yo ngelik kok. Bodoh. Bukankah hiburan itu manakala orang lain merasakan, kita merasakan, itu menjadi hiburan. Makanya di dalam ayat dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya bahwa kalau kalian lapar, orang dulu juga lapar gitu loh. Ya, kalau kalian haus, orang dulu juga haus, dan itu akan lebih meringankan, ya. Itu sebagai sebuah apa? Hiburan, tasliyatan lana, sebagai hiburan bagi kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada pembahasan-pembahasan yang kadang agak krusial, yang kadang apa sering banyak bertanya, karena kalau dibahas semua kayaknya tidak mungkin gitu. Itu bagaimana puasanya orang hamil dan orang murti. Hamil itu orang yang mengandung, murti itu orang yang menyusui gitu. Biasanya itu pendapat, kan ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat ya dalam perkara tersebut. Iya. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia membayar fidyah apa? Balam yufassal, tidak dirinci. Ya. Kemudian ada pula yang kemudian memberikan penjelasan dia mesti mengqadha. Ya, tapi mengqadha ini agak pendapat yang sangat agak dijauhi oleh mengqadha. Kemudian ada yang ditafsir yufassal. Yang ditafsir itu manakala dia meninggalkan puasanya karena khawatir kepada bayinya, bayi yang dikandung atau bayi yang disusui, maka dia membayar fidyah dan mengqadha. Tapi kalau khawatirnya itu dirinya sendiri, dia cukup membayar fidyah. Ya, ini pendapat yang ada 3 pendapat. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala biasanya yang milih pendapat yang terakhir tadi, yang yufassal, itu akhirnya mumet karena utangnya terus. Gitu. Wis bayar fidyah mesti utang. Sampai yang datang kepada saya itu ada utang 5 tahun, ada utang 6 tahun gitu. Ini piye tetap kok kayak gini. Gitu. Ya. Memang pembahasan itu masuk di kalangan para ulama, bahkan Al-Imam Nawawi itu menukil adanya ijma'. Tapi ijma'nya nukilan Imam Nawawi itu ijma' kaum muslimin atau ijma' di kalangan mazhab Syafi'i gitu. Ijma' seluruh ulama atau ijma' di kalangan mazhab Syafi'i. Hadza muhtamal. Ini muhtamal. Padahal ada pendapat yang mengatakan bahwa cukup dia mutlak, ya, tidak dirinci, dia cukup bayar fidyah. Ya, cukup bayar fidyah. Maka di sini ada pembahasan ini, yaitu fa'innahuma, ya. Kalau dalam kitab yang saya bawa ini, sungguhnya keduanya ketika mengkhawatirkan pada diri keduanya, artinya pada diri orang hamil al-murdi, alal walad, atau kepada anaknya, maka boleh pada keduanya, ya, fayajuzu lahuma al-fitru wala qada'a alaihima. Ini pendapat yang paling mudah, ini pendapat yang lam yufassal, tidak dirinci tapi cukup bahwa
satu saja, mutlak saja tanpa perlu dibatasi. Bahkan kalau ketika khawatir pada dirinya sendiri, ya, ataupun khawatir kepada anaknya, boleh baginya untuk membayar, untuk berbuka dan tidak perlu untuk mengkotor. Alal arja, menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian ya, tutimani ala kulli yaumin miskinan. Dia keduanya itu memberikan makanan untuk setiap harinya itu orang miskin. Ya, apakah itu makanan itu mesti ada ukurannya seperti setengah sok, atau sebenarnya makanan yang mengenyangkan? Ya, makanan mengenyangkan. Sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di zaman Nabi alaihi salatu wasallam membayar setengah sok itu kan kira-kira di tempat kita 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Tapi 2,5 kilo itu kebanyakan yang bayar apa? Kalau enggak kurma, kemudian apa? Ya kayak gandum, kemudian itu jawab dan semisalnya. Kalau kurma itu ngembang atau enggak? Ngembang kan? Enggak kan? Beda kalau beras 2,5 kilo jadi berapa ya? Banyak sekali kan? Banyak sekali. Makanya dalam perkara tersebut ya, kemudian para ulama lafaz dari memberikan makanan itu maksud memberikan makanan adalah mengenyangkan. Sehingga manakala sudah jadi satu porsi kenyang, ada lauk, ada sudah nanti dari laparnya kemudian kenyang seperti biasa dia kenyang, itu sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Kalau ditimbang makanan mengenyangkan itu 1,5 kilo, 1,5 kilo ada nggak? Oh, udah ada ya. Paling berapa on? Paling berapa on? Apalagi orang Indonesia. Tapi jangan dibayangkan orang Bangladesh. Ya, orang Bangladesh itu makannya 4 kali kita. Kalian lihat orang Bangladesh makan, ini kenyang sebelum makan. Ya, apakah seperti itu ada orang Indonesia? Ada, saya punya teman mondok makan itu 1 nampan. Dia nggak pernah makan bareng kita. Makan mesti malam-malam. Ya. Kemudian saya dapat masya Allah gitu. Saya lihat udah kenyang betul. Tapi habis itu, habis ya. Ya. Kadang itu ada yang tertentu seperti itu ya, tertentu seperti itu. Itu kan itu dengan sifat ataupun tabiat. Kadang sebagian orang makannya dikit, sebagian orang makannya banyak. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam mengatakan innallaha azza wa jalla qad 'alil musafir satra shalah. Sungguhnya Allah taala telah meletakkan dari musafir itu setengah dari kewajiban sholat. Artinya setengah kewajiban sholat itu yang rubai. Yang rubaiyah yang 4 rakaat itu menjadi berapa? 2 kan? Ya. Wa 'alil musafir wal hamil wal murdi as-shaum. Dan juga dari para musafir, orang hamil, murdi itu kewajiban puasa. Cuma di dalam pembahasan kewajiban puasa, musafir digandengkan hamil dan musafir. Jadi kan memungkinkan adanya kodok kan? Mungkin ada kodok bagi orang yang dia menyusui. Masyarakat Arab itu biasa kalau nyusui sendiri bersusukan. Disusukan, disusukan ini tidak khawatir kan? Ya kodok. Ya, jadi ada pembahasan rincian lagi. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa atamata ya an kulli yaumin miskinan. Orang yang hamil menyusui ketika keduanya khawatir. Perkataan beliau khafata khawatir tidak disebutkan khawatir dirinya, tidak disebut khawatir anaknya. Ini menunjukkan mutlak, tidak ada batasan. Maka beliau kemudian mengatakan di keduanya berbuka dan cukup keduanya memberikan makanan setiap harinya itu untuk 1 orang miskin. Makanya ini salah satu perkataan Ibnu Abbas. Di tempat lain Ibnu Abbas justru menyelisih. Tapi ada perkataan yang lain ya. Tapi pada saat Ibnu Abbas memerintahkan anak perempuannya yang hamil untuk berbuka dan membayar fidyah, karena beliau mengatakan anti bimang zilatin kabir latutikusia. Ya, kamu posisi hamil, kamu itu berada pada kedudukan orang yang tua renta, qoti la yudikusia, dia tidak mampu untuk puasa. Maka kemudian fa'aftiri berbuka buat ini
dan berilah makanan untuk setiap harinya itu setengah sok min hilqah ya. Wallahu ta'ala, karena sudah ada kita cukupkan sekian ya pembahasan dengan kesimpulan akhir cukup bagi hubla wal murdi itu cukup bayar fit ya Wallahu ta'ala, kecuali yang tadi disusukan kemudian dia berkontak ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.